Hai Sobat Lentera, Terajis kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News lengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Los Angeles, Amerika Serikat. Kerusuhan besar pecah di Los Angeles usai aksi protes terhadap penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pengerahan 2.000 pasukan Garda Nasional guna meredam situasi yang memanas. Gelombang protes pertama pecah setelah US Immigration Customs Enforcement atau ICE melakukan operasi penegakan hukum dan menangkap sedikitnya 44 orang atas dugaan pelanggaran imigrasi. Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS menyebut sekitar 1.000 orang terlibat dalam kerusuhan pada momen tersebut. Kepolisian Los Angeles melalui X menyatakan telah menahan beberapa orang karena tidak mematuhi perintah bubar meski telah diberi peringatan, namun tidak ada informasi resmi mengenai jumlah pasti penangkapannya. Sementara itu, Presiden Donald Trump menandatangani memorandum presiden untuk pengerahan Garda Nasional guna menangani ketidaktertiban yang dibiarkan tumbuh. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan Pentagon siap mengerahkan pasukan aktif jika kekerasan terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa marinir di Camp Pendleton kini berada dalam status siaga tinggi. Rekaman video dari protes di Paramount memperlihatkan puluhan aparat berseragam hijau dengan masker gas berjajar di jalan yang dipenuhi keranjang belanja terbalik. Di sisi lain, pasukan keamanan federal menghadapi para demonstran di wilayah Paramount, Los Angeles Tenggara, yang beberapa di antaranya mengibarkan bendera Meksiko. Sementara itu, aksi lain di pusat kota Los Angeles diikuti sekitar 60 orang yang meneriakkan slogan "Eyes Out of LA". Kita ke informasi selanjutnya. Kondisi TPS 3R di Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi Sidoarjo memprihatinkan. Volume sampah overkapasitas hingga meluber keluar area TPS 3R. Tak hanya itu, kondisi bau dan tak terawat pengelolaan sampah jadi keluhan warga sekitar. Saat sidak ke lokasi, Bupati Sidoarjo Subandi tegaskan pengelolaan ke depan akan diambil alih Pemkab melalui DLHK Kabupaten. Memprihatinkan, beginilah kondisi tumpukan sampah di Desa Ngampelsari, Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Sampah yang bau menyengat, volume sampah yang telah overkapasitas jadi keluhan warga selama 3 tahun terakhir ini. Wagiman, warga RT 3 RW 1 Desa Ngampelsari, mengakui kondisi ini telah terjadi bertahun-tahun dan belum ada penanganan optimal dari pengelola KSM TPST 3R ini. Selain bau yang menyengat, tumpukan sampah yang hampir ke bahu jalan juga mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi kalau melebar kembang liar, itu. Terus sebenarnya di tempat sampah ya situ sampahnya kan ada tempat sendiri. Kalau ini berarti liar. Gitu. Sejak kapan ini, Pak? Ya sejak kurang 3 tahunan lah. Lebih 3 tahunan sampah. Nggak dikelola sama TPST-nya tuh, Pak? Ya dikelola, tapi pengelolanya itu bukan orang sini, orang sampahnya dibuangi ya di luar-luar ini. Akhirnya berkata-kata tapi nggak ada pemilah-pilahan, itu nggak seperti ini. Itu sebelahnya berarti TPST ya, Pak ya? Iya, TPS-nya itu sebelahnya itu. Ya makanya kalau diluber ini kan bermasalah. Ini dampaknya apa? Bau atau? Dampaknya bau. Itu. Namanya dekat, Pak ya? Ya dekat saya, 200 meteran. Sidak ke lokasi, Subandi, Bupati Sidoarjo pastikan agar pengelolaan sampah di TPS 3R ini lebih baik. Pengelolaan TPS 3R akan diambil alih oleh Pemkab melalui DLHK. Pak Dandir, Pak Kapolres, DLHK, Pak Camat ya, tidak kondisi sampah yang lebih viral ya. Ternyata kondisinya di pinggir jalan, pembuangannya tidak ada pendan dan lain, ini masih manual dan lain ya. Tentu kita dengan daerah harus memberikan instruksi jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau seperti ini kan bau kepada masyarakat, komplain pada masyarakat.
biarkan nanti tidak jadi masalah konflik masyarakat, sudah kita perintahkan di LHK. Kita tarik di LHK, tanggung jawab di LHK, selesaikan di LHK, tahu kita masyarakat ada konflik. Kalau sampai terjadi seperti ini, tutup nanti, ya. Nanti sudah kita perintahkan, saya koordinasi dengan kepala desa, Pak Lurah, karena kondisionalnya darurat, tentu kita ambil sikap, kita ambil alih pengelolaan oleh pemerintah daerah. Jelas ya, jadi kalau saya hari ini mendapatkan sebuah mandat untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Desa Ngambelsari, Kecamatan Candi ini, karena memang sudah berulang-ulang kali terjadi sebuah kegagalan dalam kaitannya memberikan kontribusi layanan dan pengelolaan sampah. Nah, oleh karenanya amanat ini saya selesaikan hari ini. Kami akan kerahkan truk, setidaknya ini 15 truk akan kita luncurkan ke sini dengan bantuan alat berat. Ini akan kita clean up. Terus kemudian nanti akan kita siapkan tim untuk memperbaiki ya tatanan dan untuk kedepannya. Karena memang jangan sampai masyarakat ini yang pertama, tempat pengolahan sampah ini sudah jangan menimbulkan jadi problem. Jadi yang kedua, bahwa kita menggaransi untuk layanan yang ada di masyarakat yang selama ini muaranya ke sini itu tetap untuk berjalan. Jadi tidak usah khawatir nanti seperti apanya kan. 15 truk serta alat berat untuk pembersihan atau clean up langsung diterjunkan DLHK Sidoarjo. Pihak DLHK pastikan ke depan pengelolaan TPS 3R di Desa Ngambelsari Candi ini dikelola secara profesional dan juga dampak yang ditimbulkan ke masyarakat akan diminimalisir. Alan Sorin melaporkan untuk Nentara TV. Usai jeda kita akan melihat tentang kemeriahan acara Comic Con di San Diego, California. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News, acara tahunan Comic-Con Internasional di San Diego, California yang diadakan sejak 1970. Salah satu atraksi menarik adalah penampilan para cosplayer dengan kostum karakternya. Selain membuat sendiri, ada juga cosplayer yang memesan kostumnya dari seorang seniman kostum dari Surabaya. Acara tahunan San Diego Comic-Con Internasional kembali digelar selama 4 hari Juli lalu di San Diego Convention Center, San Diego, California. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar komik dan pop culture. Di sini bisa kita temui stand penjual komik, action figure, dan juga para cosplay. Yang berbeda tahun ini adalah tidak lagi diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan tidak wajib memakai masker. Dan biasanya ada bintang film superhero yang hadir mempromosikan film mereka. Tapi karena ada unjuk rasa dari pelaku film di Hollywood, tidak ada yang hadir. Namun, tidak mengurangi kemeriahan dan antusias pengunjung untuk datang dan belanja. It's my first ever Comic-Con. So for me, this is actually day 2, and I'm gonna buy a lot of things. So far, I've probably spent $600, I believe. In the aisles, keep walking. Salah satu hal yang menarik bisa kita lihat adalah kehadiran dari para cosplayer. Dan rata-rata mereka membuat kostum sendiri. I'm dressed as Queen Amidala from The Phantom Menace. I made the pattern and made it all myself. About 3 or 4 months. Designed this costume off of the PS5 Spider-Man game, and probably it took about 5 months to make, give or take. Good friend of mine, Habibi from Indonesia, made it for me. Jadi Habibi dari Robozektor yang tinggal di Surabaya ini sudah memulai membuat kostum sejak 2007 untuk dipakai sendiri. Lalu mulai menerima pesanan dan kirim ke luar negeri sejak 2017 hingga sekarang. Nah, gimana ceritanya nih Habibi ketemu dengan Roger ya? Dari Instagram, dia nggak hanya sebagai customer, dia udah kayak sahabat. Di awal tuh dia bilang, aku pengen bikin kostum tapi nggak mau sama kayak orang lain. Aku punya style sendiri. Dia bilang gitu, bisa gak kamu wujudin ini? Bisa, ayo. Jadi selama pembuatan tuh sharing terus. Hebat ya. Semoga ada lagi karya seniman Indonesia yang bisa tampil di ajang internasional. Sebelum pamit, ada superhero legendaris nih yang mau menyapa. You're from Indonesia? Yeah. My wife is from Indonesia. Indonesia. Terima kasih. It's number 1. Number 2, my favorite foods, gado-gado, nasi goreng. Okay, satay. Are you kidding me? Come on. Oh, man. With a lot of sambal. Keren ya, Flash Gordon. Ronan Zakaria, Irfan Nisan untuk VOA. Setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Max Wirjo pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pebisnis. Bersama istrinya, pasangan diaspora ini membuka klub jazz dan konsep berbeda. Tak hanya penampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang yang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirjo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like
Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Max and Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Max and Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pasangan diaspora Indonesia yang sukses membuka restoran di Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News. Meski melalui usaha di saat pandemi lalu, Jesslyn bersama suami dan 4 orang rekan bisnisnya ternyata bisa membuat bisnis restorannya itu berkembang cukup ramai pelanggannya pada saat ini. Apa kiat-kiat Di kota Rockville, sekitar 30 menit berkendara dari ibu kota Washington DC, terdapat restoran yang baru buka, Gyuzo Japanese Barbecue. Salah seorang pemiliknya adalah diaspora Indonesia. Nama saya Jesslyn Gabriela, saya adalah salah satu pemilik restoran Gyuzo Japanese Barbecue di Rockville, Maryland. Restoran ini rencananya akan dibuka awal 2020, namun karena pandemik baru bisa beroperasi November 2021. Kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi juga kita puji Tuhan pas awal-awal buka ada aja yang datang gitu, kayak ada aja yang kayak customer yang datang. Awal-awal kita nggak expect bakal rame. Pertama mungkin karena kita undang banyak Yelp Elites, itu bantuan mereka juga. Jadi yang local Yelp Elites di sini bantu kita buat promote bisnis kita. Jadi orang-orang yang lihat dia punya Yelp Elites itu punya page datang ke sini dan tahu tentang bisnis kita. Pada masa pandemik, banyak orang menghindari pekerjaan yang harus bertemu dan tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain. Jadi sempat juga kesulitan cari karyawan. Sekarang lebih enggak sih, sekarang lebih gampang, lebih mudah dapat staffnya, tapi awal-awal pas buka ya susah. Makanya kita semuanya, kita berempat semua turun tangan kerja di sini. Sekarang kita ajak Anda melihat persiapan di dapur. Kita siapin rice and noodle dishes yang ikut ramen juga, habis itu appetizer-nya, dan seperti yang kita bisa lihat ada potong-potong daging juga di sini. Tapi kalau daging kita masaknya di meja. Di meja nanti ya. My lunch was delicious. Thank you. Yeah, I had a bento box with steak and chicken and curry rice and other wonderful dishes. Ini kan kalau dilihat model-modelnya sama ya dengan Korean barbecue. Tapi perbedaan yang mendasar tuh apa sebenarnya? Kualitas kita lebih mementingkan kualitas sih daripada kuantitas. Kalau misalkan Korean barbecue kan lebih banyak kan. Dan dagingnya jor-joran gitu kan, ya. Terus all you can eat. Dan kita juga ada wagyu. Korean barbecue biasanya nggak ada wagyu. Wah, kalau gitu boleh nyobain wagyunya ya? Nah, ini wagyu yang melting di mulut. Ini aku masukin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Top. Enak gak? Walaupun kecil, nendang banget. Di Amerika, masih jarang restoran yang mengusung konsep makanan Jepang yang dibakar langsung atau barbecue. Umumnya, konsep ini dilakukan oleh restoran Korea. Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria dan tim Susanggaya, VOA. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Meski memulai usaha di saat pandemi lalu, Jesslyn bersama suami dan 4 orang rekan bisnisnya ternyata bisa membuat bisnis restorannya ini berkembang cukup ramai pelanggannya pada saat ini. Apa kiat-kiat? Berikut liputan selengkapnya. Oh, Jesslyn garai kalimatnya ali Kak, enak. Kedutaan Besar RI Washington DC kembali membuka pintu bagi warga Amerika Serikat untuk mengenal berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan memaknai event Halloween yang merupakan tradisi di Amerika Serikat, KBRI memperkenalkan berbagai produk Indonesia dari cemilan untuk trick or treat hingga film horor Indonesia. It looks so cool. It's like, pretty. Oh my gosh, and the decorations, it's so cool. Like the webbing. staircase is gorgeous. Yes, and the paintings. Oh my gosh, it's so cool. Yeah. It's like a really cool place because Super like cool. there's a lot of Yeah. like open places where things could like it's like kind of scary and stuff like that. I feel like old buildings have like a reputation of being haunted. Warga Amerika dengan berbagai kostum datang dan menikmati dekorasi Halloween sambil mempelajari sedikit sejarah Walls McLean House yang berusia lebih dari 100 tahun. For me, I felt very welcome, and it's a very rare opportunity for one to be able to visit an embassy that's not of my country. So I'm glad that you're putting an effort into organizing all of this. Pengunjung diajak mencicipi produk panganan kecil Indonesia yang bisa dibeli di berbagai jaringan supermarket di Washington DC dan di berbagai negara bagian. Kita menyajikan
kopi, hot chocolate, wedang jahe, kita juga ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, tapi kita juga ada produk-produk Indonesia kemasan yang memang sudah ada di pasar US. Jadi kita di sini juga kasih info di mana mereka bisa cari produk itu. Ada yang dijual di marketplace, ada juga di mainstream supermarket juga udah ada, dan juga Asian supermarket. Untuk produk makanan dan minuman itu sebetulnya peluangnya sangat besar. Cuman memang kita perlu terus menggaungkan lagi ya nama Indonesia, produk-produk Indonesia, karena memang kita masih harus bersaing nih dengan banyak negara kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang harus kita lakukan, selain mungkin promosi yang dalam bentuk yang besar ya, expo, tapi promosi yang sifatnya community seperti Halloween ini gitu. Karena mereka kan familiar ya dengan culture Halloween. Jadi kita pengen coba produk-produk Indonesia ini di-blend dengan culture mereka. Jadi mudah-mudahan bisa lebih diterima produk-produk Indonesia. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. All I know is that it's super cool in here. And we know it was it's owned by awesome. someone with a diamond. Hope Diamond. Yeah, someone has Hope Diamonds. Whose name was Walsh. And they thought it was haunted, and that's why Indonesia could get it for a sale. Yeah. And it's so cool. And they're going to renovate it, though, for the next 3 years. And they have great, like, little cultural candies, and obviously the tours, you Yes. know? Yeah. It's so pretty, it's so pretty. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk menikmati gedung KBRI sebelum ditutup untuk renovasi yang rencananya akan memakan waktu beberapa tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Aryatno Budianto, dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.